Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan perpajakan lanjut pada pertemuan 9 dengan topik kedua, yaitu saat terutangnya biaya materai, benda materai, dan penggunaannya, sanksi biaya materai. Saat terutangnya biaya materai, yaitu saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya. Jadi ketika dokumen ini sudah ditandatangani ya atas surat perjanjian, maka itu adalah saat terutangnya biaya materai. Di akte notaris beserta glose, lais salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Kedua adalah dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya adalah dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Selanjutnya adalah dokumen lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang. Jadi, dokumen yang menyatakan jumlah uang ini dulu ada, kalau sebelum Undang-Undang Biaya Materai yang terbaru, itu adalah misalnya 250 sampai 1 juta itu dikenakan 3.000. Dan di atas 1 juta akan dikenakan 6.000. Tapi sekarang mempunyai nanti tarif tunggal ya, tarif tetap yaitu sebesar 10.000. Seperti yang perkuliahan topik 1 yang telah dikemukakan. Selanjutnya dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Ada pihak yang terutang biaya materai, yaitu dokumen yang dibuat sepihak. Ya. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Ya, dokumen artinya dibebankan ke pihak penerima dokumen. Misalnya, gitu. Kita misalnya membayar telepon ya sebesar 5 juta, pemakaian jasa telekomunikasi 5 juta, ya di atas 5 juta. Maka kewajiban pemungut materai yaitu membubuhi materai, karena itu adalah tadi transaksinya di atas 5 juta. Nah, selanjutnya materai itu dibebankan ke pihak penerima dokumen. Selanjutnya adalah dokumen yang dibuat oleh dua belah pihak, yaitu biaya materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen. Artinya masing-masing, misalnya ketika kita membuat suatu perjanjian, tentunya ada kedua belah pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Dan masing-masing mempunyai legalitas tersendiri. Sehingga misalnya di pihak pertama, yang akan menandatangani di pihak sebagai pihak pertama, dan pihak kedua sebagai pihak kedua. Nah, itu legalitasnya, maka akan saling bersepakat. Ya. Selanjutnya, dokumen berupa surat berharga biaya materai yang terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Selanjutnya, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Ya. Jadi, di pengadilan, bukti itu harus menggunakan materai. Kalau tidak, berarti tidak sah. Selanjutnya adalah dokumen sebagaimana yang dibuat di luar negeri atau digunakan di Indonesia, akan digunakan di Indonesia. Tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak mana yang akan membayar materai. Jadi silakan aja, misalnya materai kesepakatan dibuatkan dua rangkap, ya, satu pihak pertama dan kedua.
Tapi yang menanggung materai bisa aja dari satu pihak, itu dipersilakan. Karena mungkin nilainya tidak signifikan ya, 10.000 gitu. Tapi bagi misalnya eh, notaris itu akan menggunakan signifikan karena banyak sekali dia bermain di materai. Tapi kalau kedua belah pihak itu kan sekali-kali ya, sekali-sekali aja. Tapi kalau misalnya notaris itu berapa kali itu? Setiap ada order ya, setiap ada pembuat akte itu masuk kan. Kalau dia dibebankan eh, pada notaris mungkin akan memberatkan sehingga biasanya ditanggung oleh para pihak. Pemungut biaya materai. Ya. Pemungut biaya materai yang terutang atas dokumen yang dilakukan oleh pemungut biaya materai adalah pemungutan atas dokumen yang dilakukan oleh pemungut biaya materai. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut biaya materai diatur dalam peraturan. Jadi tidak sembarangan orang atau perusahaan memungut biaya materai, tetapi harus mendapat eh, harus data penunjukan dari peraturan menteri. Kewajiban pemungut biaya materai. Pemungutan biaya materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak ketiga yaitu satu menyetor biaya materai ya, ke kas negara. Kedua, melaporkan pemungutan dan penetapan biaya materai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Nah, untuk melaksanakan surat ketetapan perpajakan atas jumlah kekurangan biaya materai dan sanksi administratif dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor. Pembayaran biaya materai yang terutang. Pembayaran materai yang terutang adalah dokumen dilakukan dengan menggunakan materai atau surat setoran pajak. Jadi bisa menggunakan materai ya, maupun surat setoran pajak. Setiap orang wajib memperoleh izin untuk membuat materai dalam bentuk lain. Jadi dalam bentuk lain ini misalnya elektronik atau dalam bentuk-bentuk yang tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran biaya materai yang terutang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Ya, Menteri. Sini adalah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Pengadaan dan pengelolaan dan penjualan materai diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Benda materai dan penggunaannya. Benda materai itu terbagi dalam 3 ya, materai tempel yang kalau kita dilihat secara fisik akan kelihatan, materai elektronik yang tentunya ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya, bahwa ini melalui media elektronik ya, yang tentunya melalui suatu sistem komputerisasi. Terus materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Ini mungkin ada beberapa perkembangan ke depannya dengan ditetapkannya ini sehingga ada bentuk lain yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan perkembangannya. Materai tempel ya. Berdasarkan materai tempel sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 4 MK 03 2021 bahwa materai tempel mempunyai ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum itu adalah gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan materai tempel, ada tulisan materainya, ada angka 10.000-nya, ya, menunjukkan tarif biaya materai,
tes mikromodulasi Indonesia, teks mikromodulasinya Indonesia, blok ornamen khas Indonesia, dan tulisan tanggal HIK 20. Ciri khususnya adalah berbentuk segi empat. Ya, ornamen dominan merah muda, jadi nggak ada yang materai berbentuk segitiga. Ya. Yang namanya merah muda, perekat pada sisi belakang, ya di belakangnya itu ada perekatnya, biasanya pakai air, cukup dengan pakai diulaskan dengan air dan sebagai perekatnya. Terus serat berwarna merah dan kuningnya tampak pada kertas. Garis hologram security berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar binatang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan DJP. Efek raba pada ciri umum. Selanjutnya adalah efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia, gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP, gambar ornamen khas Indonesia, pola motif khusus, 17 digit ada nomor seri, jadi ada 12 digit nomor serinya. Sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet dan perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan. Bentuk oval di sisi kanan dan kiri dan bentuk bulat di setiap sisinya. Nah, ini kita bisa lihat ya, seperti ini tampilannya. Nanti mungkin di bahan ajar akan lebih jelas ya. Nah, kembali adalah sanksi bea materai. Sanksi terkait dengan bea materai dalam hal pemungutan bea materai dan atau pemalsuan atau lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan bisa berupa sanksi administrasi atau administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi atau administratif yaitu dikenakan atas pemungut bea materai yang melaksanakan kewajiban pemungutan antara lain menyetor bea materai ke kas negara, terlambat menyetorkan bea materai ke kas negara, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor Direktur Jenderal Pajak. Sanksi administratif atau administrasi, pemungutan bea materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan, pemungutan bea materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan undang-undang berlaku. Surat keterangan pajak terbesar bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak kurang bayar. Artinya bahwa 2 kali dari kekurangannya. Sanksi pidana, ya, sanksi pidana akan dikenakan atas perbuatan meniru, memasukkan materai termasuk materai elektronik, materai dalam bentuk lain. Menghilangkan tanda materai tidak dapat dipakai lagi atau rekondisi yang menggunakan materai bekas. Memakai, menjual, menawarkan, dan menyerahkan dan mempunyai persediaan materai plus sanksi pidana. Jadi sanksi pidana ini ada dua sanksi pidana dikenakan dua materai, yaitu satu pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Kedua adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana paling banyak 200 juta. Pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta terdapat dalam 2 pasal, yaitu pasal 24, yaitu ya, meniru, ya, setiap orang yang meniru memasukkan materai dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli atau tidak palsu atau syah. Kedua adalah membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.
termasuk membuat materai elektronik pasal 14 dan materai dalam bentuk lainnya pasal 15. Selanjutnya adalah di pasal 25, yaitu setiap orang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Indonesia, materai yang dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum seolah asli, tidak palsu, dan dibuatkan secara tidak melawan hukum. Dua adalah barang yang dibumbui materai poin A seolah barang tersebut asli, kalau tidak palsu, dan dibuatkan secara tidak melawan hukum. Kedua adalah pidana penjara paling lama 3 tahun ya, atau pidana denda paling banyak 200 juta, yaitu di pasal 26. Setiap orang menghilangkan tanda yang digunakan untuk menunjukkan suatu materai tidak dapat dipakai lagi pada materai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta barang orang lain memakai seolah materi tersebut belum dipakai. Penghilangan tanda tangan, ciri, dan tanda saat dipakai materai pemerintah Republik Indonesia yang setelah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut dibubuhi di atas atau pada materai tersebut. Dua adalah di pasal 26 ya, masih di pasal ini itu memakai, menjual, menawarkan, penyerahan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Indonesia materai yang tertandanya, yang tangannya, cirinya atau tanggal dipakainya dihilangkan seolah hal tersebut belum dipakai. Nah, demikian yang dapat disampaikan ya terkait dengan topik kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diperdalam lagi dengan membaca referensi pendukung ya, agar pengetahuan kita meningkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.